Lah, konsep seperti itu apa yang diinginkan betul-betul, apalagi dengan lompatan teknologi, Ya, lompatan juga ya, geopolitik yang betul-betul harus siap semuanya. ya, Nah, tentunya di dalam menyiapkan itu semua tidak terlepas juga tadi bagaimana membangun suatu mindset kalau dulunya perkembangan itu ya. harus ada doktrin yang bisa Ya, mengubah jadi, pemikirannya, Pak. begini, Iya, ya, satu lagi saya lupa ini, ya. Kalau kita bicara masalah doktrin, kita betul-betul harus hati-hati. siap. Tuh. Karena doktrin pertahanan kita itu dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman panjang dari perjuangan kita Sejarah. sendiri, ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu saya ungkapkan, ya, walaupun ini pendapat pribadi. Siap. Sudah begitu lama kita itu memiliki mindset, ya, memiliki pemikiran, ya, dan ini betul-betul suatu pemikiran kolektif, ya, kepercayaan kolektif bahwa Indonesia secara ekonomik belum mampu atau tidak mampu membangun kekuatan yang mampu menghadang musuh di luar teritorialnya. Atau yang kita kenal sebagai Indonesia belum mampu untuk membangun kekuatan outer layer defense. Karena ekonomi. Iya. Ya. Cara berpikir pesimistis ini, ya, bahwa Indonesia secara ekonomi tidak mampu ini, melahirkan premis pertama, bahwa kita lebih baik menggunakan strategi defensif. Iya. Bahwa yang akan kita gunakan tidak memukul musuh di luar, tetapi memperkuat daerah-daerah perlawanan di dalam. Iya. Yang pertama. Strategik defensif ini menjadi core pemikiran daripada banyak pemikiran militer kita saat itu. Premis yang kedua itu timbul atau diakibatkan oleh beberapa peristiwa sejarah. Terutama tahun 1942. Jepang menyerang Hindia Belanda. Jepang menyerang kita. Kita tahu bahwa terjadi pertempuran Laut Jawa. Itu mulainya kalau nggak salah tanggal 27 Februari tahun 1942. Sekutu mengerahkan armada dipimpin oleh Admiral Karel Doorman, ya, dengan kapal komandonya De Ruyter. Ada Amerika memperkuat, Inggris juga ikut, Australia juga ikut. Tapi armada gabungan ini dalam satu malam habis, dimusnahkan secara total oleh armada Jepang. Kita tahu bahwa De Ruyter tenggelam, ya, padahal dia kapal penjelajah yang cukup bagus di zamannya. Karel Doorman ikut gugur di sana. Kemudian HMS Exeter, kapal penjelajah ringan Inggris, tenggelam di Pulau Bawean, di perairan Pulau Bawean, ya. Kemudian Houston, US Houston, kapal penjelajah Amerika, tenggelam, dikejar dan tenggelam di Selat Sunda. Yang lainnya juga kapal-kapal Australia dan kapal-kapal Belanda itu tenggelam semuanya. Ini menjadi mimpi buruk bagi beberapa pemikir kita. Bahwa, aduh, begitu mudahnya armada Jepang disikat habis oleh armada sekutu, maksud saya, disikat habis oleh Jepang. Karena sekutu juga tidak bisa memilih point of engagement. Dia bertempur di halaman depan, di halaman depan Pulau Jawa, gitu. Dan kalah habis. Selanjutnya diikuti oleh pendaratannya tentara ke-16 dari Jepang, ya, yang dipimpin oleh Jenderal Imamura, gitu. Mendarat di Eretan, mendarat di Banten, mendarat di titik pantai di Jawa, gitu. Dan dalam waktu 1 minggu, ya, kalau nggak salah, gelombang pertama pendaratan tentara ke-16 tadi itu tanggal 1 Maret. Jadi begitu armada sekutu sudah habis, Imamura mendaratkan pasukannya itu tanggal 1 Maret. Tanggal 8 pasukan Hindia Belanda, Knil, ya, yang dipimpin oleh Jenderal Terporden, menyerah di Kalijati, di Subang. Buat kapitulasi, menyerah tanpa syarat. Berpikir kita, loh kok Hindia Belanda Indonesia kok jatuh begitu mudah? Kok tidak ada yang namanya perlawanan yang berlarut? Gak ada perang gerilya, gak ada sama sekali, betul-betul menyerah.
itu juga menjadi bahan pemikiran bagi bahan renungan dari Sebagai strategi pemikir kuat kita ya. itu ya. Tuh. Yang ketiga, yang lain adalah pada akhir-akhir Perang Dunia Kedua, akhir-akhir Perang Pasifik. Sekutu sudah menduduki Iwo Jima, sekutu sudah menduduki Okinawa, dan dari sana pesawat-pesawat bomber Amerika setiap saat bisa ngebom Jepang. Tapi tidak ada pemikiran, belum ada pemikiran dari pucuk pimpinan tertinggi MacArthur terutama waktu itu untuk mendarat di Jepang. Berpikir 10 kali mereka. Apa lanjutannya kita ini apa ini? Itu. Apa menyerbu serang Jepang? Itu. Mereka mungkin bukan tidak berani, tapi mereka yakin betul bahwa Jepang memiliki pertahanan semesta tadi. Bahwa kalau mendarat Jepang, mungkin prajurit-prajurit Jepang dan penduduk Jepang ikut bertempur, berperang sampai di daerah penghabisan. Dan itu menghantui mereka. Berapa lagi korban bagi kita? Itu. Sehingga akhirnya mereka memutuskan, oke, bom atom aja. Nagasaki dibom, Hiroshima dibom, terpaksa ya. Kaisar Hirohito inilah. Sesudah itu pun masih banyak perwira-perwira Jepang garis keras yang tetap mengobarkan semangat perlawanannya. Gitu. Masih terjadi itu. Fraksi-fraksi keras di Jepang yang akhirnya juga kalah di basmil. Itu. Sehingga kemudian, kalau gitu, premis secara ekonomi kita tidak mampu membuat armada, membuat suatu kekuatan yang menahan di luar. Mimpi yang mengerikan, ya, nightmare, armada sekutu yang habis di Laut Jawa. Yang ketiga, betapa mudahnya Kenil ditaklukkan. Yang keempat, bagaimana aku sekutu takut menghadapi Jepang. Itu semuanya menjadikan lebih baik kalau gitu kita membuat yang namanya sekarang doktrin pertahanan rakyat semesta. Tuh. Kita tunjukkan, kita mobilisasi TNI dan rakyat Indonesia semuanya bahwa kita nyatu dalam pertahanan ini. Dan itu tidak gampang itu. Walaupun kita ada bela negara, walaupun kita macam-macam, tapi bagaimana menginduksi rakyat, ya, bahwa mereka memiliki kekuatan yang menggentarkan pihak lawan, itu tidak mudah. Betul. Itu. Kita terus berusaha untuk itu. Sampai sekarang kita masih berusaha. Bagaimana mengisi doktrin pertahanan kita tadi, ya, yang kemudian diimplementasikan ke dalam doktrin pertahanan pulau-pulau besar, ya, sehingga setiap pulau harus bisa mandiri dalam pertahanannya. Karena mereka sudah bilang tidak bisa lagi mempertahankan secara terpadu. Pasti semua akses sudah dikuasai oleh musuh. Sehingga setiap pulau harus mandiri, menjadi kompartemen strategik yang melindungi dirinya sendiri. Terakhirnya adalah gerilya tadi. Tuh. Konvensional masih gerilya. Gerilya terakhir. Tuh. Waktu kita bayangkan, kalau sampai terjadi gerilya, itu artinya semua infrastruktur, semua aset-aset negara yang kita bangun, industri, pertanian, pasti akan hancur. Dan mungkin tidak akan terpulihkan kembali. Tuh. Jadi, akhirnya kita tahu bahwa doktrin pertahanan rakyat semesta itu merupakan satu doktrin yang sangat kompleks dan rumit dan tidak mudah. Aplikasinya sampai sekarang masih dipikirkan, masih dicoba dan seterusnya. Ya. Apakah seluruh rakyat ikut bertempur? Apakah rakyat mana yang ikut bertempur? Apakah ada Linmas, ada perlindungan masyarakat, ada Hansip, ada teritorial, ada Wanran itu. Itu sekarang kita konsep itu masih disusun. Mana yang akan diikutkan dalam pertahanan aktif, mana yang disebutkan sebagai unsur-unsur bantuan pertahanan, termasuk Komcat barangkali dan sebagainya itu. Itu artinya ya memang sangat kompleks akhirnya pertahanan kita itu. Tuh. Juga kita harus ingat lagi bahwa hukum perang internasional, bahwa yang dilindungi oleh hukum internasional itu adalah kombatan. Gitu. Sedangkan mereka tergolong sipil, bukan kombatan. Sehingga masyarakat. Ini juga masalah yang secara hukum harus kita pikirkan. Tapi ada lagi unsur yang lebih penting. Yang penting lagi adalah bagaimana kita memanfaatkan, ya, terrain, ya, kita memanfaatkan medan, kita memanfaatkan geografi kita
kita memanfaatkan juga semua infrastruktur di Indonesia ini untuk kepentingan pertahanan semesta kita itu. Ya. Saya jadi ingat dulu bahwa Bapak Presiden Soeharto mengingatkan bahwa semua jalan tol yang dibangun itu harus juga bisa digunakan nantinya untuk lapangan terbang untuk pesawat tempur. Saya masih ingat di Jagorawi ada beberapa ruas yang sama sekali tidak ada tiang listriknya, karena itu akan digunakan untuk landasan pacu dari pesawat tempur kita. Ini pemikirannya itu yang bagus. Tapi sekarang jalan tol kita begitu banyak, tapi tidak ada. Kita tidak tahu apakah konsep pertahanan udara dengan menggunakan infrastruktur seperti itu dalam rangka pertahanan rakyat semesta sudah terimplementasi, sudah terinventarisasi dengan baik. Bagaimana terrain kita? Apakah kita sudah punya posisi-posisi sergap yang akan kita gunakan? Misalnya di sana kita bikin pillbox, di sana kita bikin sarang artileri untuk mencegah musuh kalau datang. Bagaimana kita menggunakan lumbung-lumbung logistik kita? Bagaimana, di mana kita akan bangun itu? Di mana kita bangun bunker-bunker untuk bahan bakar logistik? Ya. Kerumitan ini belum terpeta dengan baik. Ya. Tentu ke depan kita harus pelan-pelan mulai lagi menata ulang sehingga pertahanan rakyat semesta kita itu betul-betul satu pertahanan yang kuat, yang memiliki dampak deterrence, gempur lebih kuat, deterrence, daya tangkal terhadap unsur-unsur yang lain. Nah, doktrin tadi juga akhirnya menjadikan kita zona nyaman, menurut saya nih. Comfort zone. Kita bermain di kandang kita sendiri aja deh. Gitu. Kayak dalam tempurung. Terbatas di situ aja, Pak ya. Comfort zone. Kita menipu diri kita sendiri nih. Wah, kita seakan-akan kita kuat di dalam sendiri gitu ya. Melupakan proyeksi kekuatan. Sedang di luar, itu yang namanya dinamika strategik perkembangan lingkungan Asia Pasifik, Indo-Pasifik, Asia Tenggara. Itu berputar-putar gak karuan. Pemikiran yang lain, mengapa kita juga mulai sekarang ini harus juga berpikir outer layer defense, ya, membangun kekuatan yang mampu digerakkan di luar teritorial kita. Karena kita juga kita sangkutkan juga dengan masalah-masalah sumber daya kekayaan alam kita. Kita tahu apa yang kita disebut sebagai deep sea mining. Deep sea mining, ya. Sumber kekayaan alam kita di laut, di kedalaman laut, ya, di dasar-dasar laut. Ada kobalt, ada nikel, ada copper, ada yang baru-baru ini kita kenal sebagai rare earth yang diperebutkan oleh banyak negara. Itu semuanya ada di dasar laut kita. India, di Laut Samudra Hindia memiliki sekitar hampir 50.000 meter kubik. 50.000 meter persegi, ya. Wilayah yang diakui oleh dia akan dijadikan eksplorasi laut dalam untuk mengambil kekayaan tadi di laut lepas di Samudra Hindia. Kita kawasan laut kita sendiri belum pernah kita eksplorasi menyangkut masalah ini. Sehingga ya kita juga harus tidak hanya kita menengok ke dalam, tapi kita harus mulai juga melihat perairan-perairan di luar kita. Kita harus juga mulai berinvestasi di eksplorasi laut dalam, penambangan laut dalam untuk mengambil kekayaan alam tersebut bersama-sama dengan pengawalan yang disiapkan oleh unsur-unsur angkatan laut kita tentunya. Oleh karena itu Presiden kemudian mengubah, pelan-pelan dia mengubah ini. Itu mindset tadi dirubah, itu mindset dirubah.
politik luar negerinya mulai dia, Bangun wah, politik luar negerinya Indonesia sudah Iya. mulai kayak gitu. bangun semuanya. Di bawah beringas lah, jadi Iya. sudah luar biasa anunya. Ya, Tuh, lompatannya lompatannya itu ya. Ya. Nah, tapi politik luar negeri yang sangat-sangat dinamiknya, sangat agresif itu tidak mungkin hanya didukung oleh diplomasi. Ya. Politik luar negeri yang sebegitu itu memerlukan yang namanya keberadaan, ya, presence, keberadaan, ya, fleet in being tadi, keberadaan armada, keberadaan kekuatan tempur yang berwibawa. Ya. Itu. Nah, jadi Garibaldi itu hanya pembuka saja. Bagian dari Iya. Pembuka. Betul. Untuk membangkitkan semuanya. tadi itu. Jadi ini sekarang itu menjadi yang namanya Pandora Box. Ya. Kotak Pandora yang Kotak dibuka ya. Ya. Ayo kita sedang berpikir. Jangan kita lengah berada di dalam zona nyaman. Apalagi hanya bermimpi saja. Bermimpi. Gitu, Pak, ya. Indonesia harus siap bertransformasi menjadi kekuatan-kekuatan militer yang terkemuka di Asia Pasifik. Sudah. Ya. Perkara kita tetap kita pertahankan yang namanya kesemestaan, memang harus. Ya. Itu. Bayangkan kalau kita punya kekuatan strategik di luar, tapi juga kita mempunyai kemampuan seperti masyarakat Jepang Ya. membela tanah airnya itu, wah kan luar Bela biasa. negaranya, Pak, ya. Bela negara. Ya, Jangan dihilangkan, tidak. Karena konsep sejatinya itu memang ada pertahanan berlapis itu, ada outer defense, outer layer defense, ada wilayah penyangga, baru kemudian wilayah perlawanan di darat dengan pertahanan pulau-pulau besar itu. Ya Bapak, menarik sekali terkait dengan bincang-bincang Bapak tadi. Tidak terlepas juga dengan sistem pertahanan kita Pak ya. Walaupun mungkin memang luas wilayah kita yang luar biasa dan juga peralatan alutsista kita yang harus ada dinamika, ada pembaruan dan sebagainya. Apalagi ini sebagai lompatan peralatan atau alutsista yang luar biasa dengan adanya rencana akuisisi alat senjata atau kapal hidup tadi. Nah Pak, kalau dikaitkan dengan sistem pertahanan tadi Pak, sistem pertahanan kita kan memang menggunakan sistem pertahanan semesta tadi. Jadi seluruh kekuatan itu digunakan untuk bisa memberikan satu kontribusi positif terhadap kedaya tahanan Indonesia sendiri. Dan keunggulan deterrence. Keunggulan deterrence kita. Nah, kaitannya dengan itu Pak, tentunya itu kan sebuah slogan yang bisa dipakai sebagai penyemangat. Bagaimana Pak kira-kira Bapak punya pemikiran aplikasi terhadap Hankam Rata tadi ke dalam seluruh masyarakat atau dari sisi generasi Pak? Hari ini kami sangat bangga sekali bisa menerima langsung informasi dari Bapak, dari generasi-generasi, tentunya bagaimana untuk bisa memberikan satu kontribusi kepada bangsa, tentunya tidak hanya kita sebagai semboyan saja, untuk bisa mentransformasi. Ya, jadi begini deh, begini. Kita harus bijak. Yep. Kita harus bijak, apalagi sebagai pemikir militer, gitu. Harus betul-betul bijaknya. Perjalanan panjang sejarah bangsa kita itu dilalui dengan penuh darah dan air mata. Ya. Kita melewati bermacam-macam pergumulan itu, perang saudara, pemberontakan, makar di dalam. Jadi pertempuran itu senjata kita lebih banyak terjadi di dalam. Tuh. Kita banyak mengatasi gejolak-gejolak bersenjata di dalam negeri kita. Tidak pernah kita keluar, tidak pernah di dalam. Itu. Sehingga pengalaman itu pasti juga memberikan nuansa berpikir, inspirasi kepada para pemikir strategi dulu bahwa selesaikan kita di dalam dulu. Artinya apa? Keindonesiaan kita belum selesai. Tuh. Membangun karakter tadi Pak. Keindonesiaan kita belum selesai. Masih banyak orang-orang yang ingin merdeka sendiri. Masih banyak potensi pemberontakan. Ya. Indonesia adalah fragmented society. Itu ya. Sangat fragile, sangat mudah kita pecah. Tuh. Apabila terjadi ketidakpuasan massal, gitu ya, ketidakpercayaan kepada pemerintah dan ketimpangan ekonomi yang luar biasa, ada kesenjangan luar biasa. Akan bisa. Itu semuanya di pemikiran. Dan itu sudah kita lalui itu. Jadi paralel kita harus jalan itu. Kita mendidik, kita melatih masyarakat kita untuk percaya bahwa sistem pertahanan semesta itu adalah yang terbaik bagi bangsa kita.
karena berdasarkan perjalanan sejarah tadi, Iya, ya. betul sekali. Bahwa kalau rakyat kita siap untuk berperang di daerahnya sendiri, itu melibatkan semua kemampuan yang ada, itu juga menjadi deterrent effect kepada orang luar. Lain, iya, kan, Itu. maksudnya. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ada progresivitas, ada kemajuan luar biasa di luar sana. Gitu. Sehingga ini harus hati-hati kita itu. Jadi tidak ada negotiation satu sama lain. Harus berjalan serempak ini. Itulah. Karena pengalaman sejarah yang panjang gitu. Dari pergulatan politik Indonesia itu. Jadi intinya satu, selesaikan keindonesiaan kita. Ya. Keindonesiaan kita itu akan selesai kalau konsolidasi demokrasi kita tercapai. Ya. Itu. Jadi wawasan kebangsaan itu harus. Ya, harus. Betul. Ya. Tuh. Jangan sampai ada yang mau merdeka sendiri nih. Ya boleh seperti itu. Jadi tergasi seperti itu. Karena potensi itu masih ada, ya. Sehingga tidak mungkin kita terlalu banyak melihat keluar. Ya. Ke dalam juga harus dilihat. Ya. Gitu. Betul. Terus yang kedua, yang ketiga yang paling penting ini, apa namanya itu? Kesejahteraan. Tidak mungkin kita memiliki kemampuannya. Jadi gini, itu ya. Keunggulan kita di luar dengan memproyeksikan kekuatan yang oleh orang luar dinilai kekuatan yang cukup mampu lah, yang mumpuni tadi, tidak mungkin terlaksana kalau kita tidak sejahtera. Itu yang utama di situ, Pak. Utama di sana. Pak, kesejahteraan itu untuk bisa. Kalau GDP kita naik, maka keanggotaan pertahanan kita naik juga, kita mampu. Dan saya yakin sampai 2045 kita sudah pada jalan yang benar. Itu loh. Ada gradual, nggak mungkin ada lompatan-lompatan yang terlalu tinggi. Nggak mungkin, harus ada gradual sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Betul. Jadi doktrin kita jangan dirubah, diperkuat. Iya. Nanti kalau doktrin kita dirubah, wah kita bisa habis energi kita hanya untuk itu. Enggak. Betul. Doktrin sudah benar, tapi kemudian outer space defense itu yang kita perbaiki. Betul. Diperkuat dengan outer space defense. Pertahanan wilayah luar, itu, dan wilayah penyangga. Ini yang harus dikuatkan. Berarti angkatan udara sama angkatan laut yang harus bekerja ini. Tetapi pertahanan di dalam juga harus lebih kuatkan lagi. Aerial denial defense harus dikuatkan lagi. Anti akses harus dikuatkan lagi. Nah itu semuanya yang di dalam itu. Dan tentunya juga itu merupakan satu program tidak hanya bisa sendiri, Pak ya. Kita harus bisa bersama-sama terintegrasi. Ya, baik juga dari pemerintah, akademisi dan semuanya. Dan kemarin yang menarik lagi juga gini, Pak. Ada satu kebijakan presiden yang baru saja minggu kemarin itu, semua rektor dan dekan perguruan tinggi negeri maupun swasta itu diundang ke istana. Kemudian tujuannya antara lain adalah memberikan juga keikutsertaan dalam berpikir tentang dunia atau nasional Indonesia, bahkan dalam bidang penelitian. Nah ini ditingkatkan anggarannya. Nah salah satu hal ini yang sangat positif berarti juga menggandeng dari juga akademisi selain hanya praktisi. Nah kira-kira seperti Bapak ini kan juga luar biasa menjadi sebuah fenomena atau inspirasi yang bisa dari siapapun bisa menjadikan satu bahan perenungan bahkan menjadi referensi. Fiona, Pak melihat hal itu. Mungkin sebagai penutup aja ini ya. Siap, penutup ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan ya. Pertama ya, masalah teknologi. Ya. Teknologi belum menjadi center dari policy kita. Teknologi ya belum menjadi pusat dari kebijakan dan strategi pembangunan kita. Belum. Akibatnya karena kita mengabaikan tanda petik teknologi atau teknologi belum menjadi center kebijakan kita, maka kita kehilangan apa yang dinamakan force multiplier, ya. Kekuatan pengganda. Kita kehilangan itu. Jadi kita harus tahu bahwa teknologi itu menghasilkan force multiplier atau multiplier effect yang mampu meningkatkan firepower, meningkatkan daya jangkau tembakan, meningkatkan daya gempur, gitu, meningkatkan
Kayak gentar kemudian bukan meningkatkan secara teknik, meningkatkan jangkauan yang lebih jauh, Yep. dan ada istilah yang tepat loh itu, yaitu meningkatkan koefisien atrisi. Jadi teknologi di samping dia menghasilkan force multiplier, ya, Yep. kekuatan penggandaan yang diperlukan oleh satuan-satuan tempur kita, dia juga meningkatkan namanya koefisien atrisi yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan tempur kita. Ini yang kehilangan kita karena kita tidak menjadikan teknologi itu sebagai pusat center dari kebijakan pengembangan kekuatan kita. Saya jadi ingat seorang jenderal Yunani, ya, Yunani kuno ini maksud saya, seorang filsuf, seorang negarawan, Thucydides, ya, yang punya quote, punya kata-kata bijak yang berkatakan bahwa the society that separate its soldier from its warrior will have its thinking done by coward and its fighting by fool. Yang artinya kira-kira masyarakat atau bangsa yang memisahkan petarung-petarungnya, militernya dengan scholar, dengan para pemikir, para kampus, ya, para ilmuwan, itu akan menghasilkan pemikirnya dikerjakan dengan orang-orang yang pengecut, tetapi tentaranya bodoh, kira-kira itu. Sehingga kita harus berkolaborasi, kita harus menjadikan kata-kata Thucydides ini dalam rangka mendekatkan kembali kampus dengan teknologi, dengan prajurit-prajurit kita. Dan alhamdulillah sekarang itu, ya. Sekarang itu para perwira-perwira kita itu semuanya punya gelar. Komandan kapal selam, ternyata dia doktor dalam ilmu filsafat. Komandan frigate modern, doktor dalam ilmu sejarah. Ada lagi komandan brigade tempur, sudah profesor. Ada lagi perwira divisi kapal cepat, seorang mayor, tapi dia ternyata sudah menjadi sarjana di bagian misalnya matematika misalnya. Semuanya didorong oleh angkatan laut, ya. Betul sekali. Untuk jangan putus asa, ayo semuanya justru itu membanggakan itu. Saya tidak mengalami masa itu. Itu satu, ya. Dan sudah kita track yang benar tuh, bahwa perwira kita semuanya meraih gelar sarjana. Karena kesarjanaan itu membuka mata pikiran. Betul. Cakrawala ilmu pengetahuannya dari situ. Termasuk Universitas Pertahanan, semuanya gitu, Pak. Dari berbagai semuanya militer. Ada dokter militer, matematika militer, semuanya. Bahkan kemarin yang baru sejarah militer, Pak. Debat yang baru juga ini. Dan yang kedua itu para perwira angkatan laut itu harus akrab dengan teknologi. Bahwa yang diawaki nanti oleh mereka adalah outcome, ya, keluaran dari hasil pengetahuan pemikiran teknologi sangat modern. Dan ini akan memacu angkatan laut untuk mengejar ketertinggalan ini. Sehingga sistem pendidikan kita, sistem latihan kita, mulai dari sekarang harus mulai diperbaiki untuk bisa mengejar tantangan ke depan itu. Yang ketiga, ini belum yang ketiga, tapi jangan lupa. Jadi gini, aset angkatan laut itu ada dua, ya. Satu yang namanya tangible asset, itu yang tadi itu pesawat tempur, kapal perang, kapal selam yang kelihatan mata, ini tangible, itu. Yang satu lagi intangible. Intangible itu apa? Karakter, moral, integritas, leadership, commandership, spirit, kemampuan operasional, ya, kemampuan perencanaan, olah yuda, wargaming, itu semuanya adalah intangible. Dan itu tidak boleh menunggu, itu yang harus dipacu. Betul. Moral, karakter, integritas, perwira menjadi paling utama. Bahwa kemuliaan yang paling tinggi bagi perwira
adalah pengabdian kepada masyarakat. Betul sekali. Pengabdian kepada negara. Kita abdi negara. Iya. Ya. Loyalitas tertinggi daripada negara yang tertinggi pada seorang perwira adalah dia loyal, dia setia kepada negaranya, Ya. setia kepada konstitusinya, Ya. setia kepada kesatuannya, setia kepada teman-temannya sendiri, sesama prajurit, Ya. dan setia kepada dirinya sendiri. Ya. Itu kesetiaan yang tidak tergoyahkan, kepercayaan kepada institusinya, bahwa institusi saya sudah benar, tidak ada institusi yang salah, saya pertahankan. Itu. Dan ingat ya, para perwira itu, Huntington, kita ingat itu. Ya. Saya baca bukunya Huntington itu, Soldiers and the States itu kira-kira waktu saya pangkat mayor. Huntington itu bilang begini, perwira-perwira itu adalah the manager of violence. Ya. Karena dia harus expert dalam violence. Dia yang perwira-perwira itu adalah pengendali, dia adalah pengelola kekerasan. Lah kalau dia tidak, karakternya buruk, dia tidak ditempa dengan karakter yang bagus, dengan kesetiakawan, karakter yang bagus, Ya. bahwa perwira adalah simbol kesempurnaan watak dari pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, dia juga mampu tunduk kepada hukum-hukum yang dibuat oleh negara demokrasi mengenai kekuasaan itu, mengenai kekuatan violent tadi, mengenai daya paksa senjata tadi. Itu bahwa kita jago perang, tapi yang menentukan perang bukan militer, tapi adalah civilian yang duduk, yang dipilih secara demokrasi menjadi pemimpin politik. Itu. Jadi kita siap mengawaki dan mengelola kemampuan kekerasan tadi, violent tadi, di bawah supervisi direktif dari keputusan politik yang sah. Kita tidak boleh berkhianat, tidak boleh. Itu. Apapun yang terjadi, itu kudeta. Makanya oleh karena itu kita aman, tidak ada kudeta. Kita negara lain sekitar kita sudah kudeta kiri kanan, tapi kita tetap tunduk kepada konstitusi kita, tunduk kepada political leadership yang dipilih secara demokratis. Regulasi yang memperkuat tadi, Pak, ya. Jadi konsolidasi demokrasi akan juga menuntun kita ke arah sana. Tuh. Tapi ingat tadi, kemuliaan tertinggi dari seorang perwira adalah kesetiaan. Apa cukup? Itu dulu, kesetiaan dulu. Tuh. Yang kedua, akrab dia dengan teknologi. Yang tadi yang saya bilang tadi kan. Betul, ya. Dan sudah benar ini. Jadi intangible asset, intangible asset itu angkatan laut harus segera. Jangan nunggu apa-apa lagi, tetap dipertahankan itu yang namanya keperwiraan kita, menjaga sumpah perwira kita. Kita tahu bahwa sumpah itu adalah komitmen seumur hidup, sampai di bawah mati kalau perlu. Kita boleh menanggalkan uniform kita boleh tidak memakai seragam lagi karena kita sudah pensiun, kita sudah purna tugas, tapi kita tidak pernah purna pengabdian. Seorang perwira tidak pernah berhenti untuk tetap mengabdi walaupun dia sudah pensiun. Pengabdian tidak akan pernah berakhir. Tidak pernah berakhir. Dalam tradisi keperawiran, sumpah itu adalah janji suci, sakral, yang harus kita pertahankan dan kita bawa sampai akhir hidup kita. Betul sekali. Cukup, Bapak? Saya kira, Baik. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan mungkin sebelum kami akhiri ada closing statement, Bapak. Harapan kita semuanya tentunya untuk bisa kita menggugah semangat tentunya pada para pemuda Indonesia sebagai generasi penerus nanti yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan. Seperti Bapak sebagai closing statement-nya, Bapak. Siap. Saya sebagai kakak, sebagai senior yang sudah menjalani kehidupan begitu lama di TNI Angkatan Laut kita ini, itu hanya berpesan menyangkut masalah yang disebut dengan kuasa laut. Sejarah mengajarkan kepada kita dua pelajaran penting. Pertama adalah mereka yang mengabaikan kuasa lautnya tidak
mengurus, tidak mempertahankan, tidak memperkuat kuasa lautnya, ya, akan kehilangan kemerdekaannya nantinya. Mereka yang mengabaikan kuasa lautnya akan lama-lama kedaulatannya akan tergerus, lama-lama kedaulatannya akan habis, dan Hilang. bisa mungkin kemerdekaannya juga akan hilang. Dan diperlukan yang kedua ini, dan diperlukan waktu yang lama untuk mengembalikan kuasa laut tersebut pada level tertentu, pada level yang cukup. Ya. Contoh, kita sekarang sudah merdeka, tapi untuk mengembalikan lagi kuasa laut, ya, sea power sampai menyamai seperti zaman-zaman yang kita dahulu yang kita memilikinya, diperlukan waktu yang sangat-sangat lama. Oleh karena itu, saya mengharapkan para perwira-perwira kita selalu menjaga itu, pelihara kuasa laut kita sebaik-baiknya, agar kemerdekaan kita juga tidak tergerus dan juga tidak hilang. Ingat bahwa mengembalikan kuasa laut diperlukan waktu yang sangat lama. Evolusi yang luar biasa. Saya jadi ingat, saya akan cantumkan di sini, saya ingatkan kembali bahwa Admiral Cunningham, yang seorang Sea Lord dari Angkatan Laut Inggris, pernah mengucapkan bahwa diperlukan waktu 3 tahun bagi Angkatan Laut untuk membuat kapal. Tapi diperlukan 3 abad bagi bangsa untuk membuat tradisi. It takes 3 years for the Navy to build a ship, but it takes 3 centuries for the nation to build tradition. Perkuat tradisi. Ya. Tradisi kita sebagai bangsa laut, tradisi kita sebagai bangsa petarung yang memiliki visi maritim yang kuat. Jangan ditinggalkan, jangan diabaikan, dan jangan dilemahkan. Saya kira itu yang perlu. Tapi terima kasih kunjungannya. Terima kasih Pak atas saran dan juga masukan luar biasa pada kesempatan kali ini, dan tentunya para pemirsa, ini tadi semuanya yang telah disampaikan luar biasa buat kita semua dan menginspirasi tentunya untuk bisa menjadi sebuah kisah atau menjadikan sebuah inspirasi kepada kita semuanya, dan tentunya berguna untuk kita ke depannya. Dan tentunya kami harus ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaan. Terima kasih kembali. Ya. Sela-sela salam bahagia, salam sehat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, dan tentunya kami aturkan semuanya apa yang telah kita bincang-bincangkan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Sekali lagi kami aturkan terima kasih sangat kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut periode 1999-2000, Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto. Jaya Siva, Jaya Maya, Adi Dharma Purnawira. Siap. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.